Kajian Night Carnival itu akan menjadi kegiatan rutin tahunan, gitu ya, atas arahan Bapak Ketua Dekranasda, Bapak Haji Ashraf Abu. Kapan ini Bu? Kita penasaran juga. Ya. Kapan dilaksanakan kajian Night Carnival? Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2024. Di Jovel dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum Jalan Manduro Rejo, dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Agustus. Jadi masih rangkaian acara PRK atau Hari Jadi Kabupaten Pekalongan yang ke-402. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Komplek Alun-Alun Kota Kajen. Inilah 96.4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi, dan edukasi Anda. Selamat pagi mitra RKS dimanapun Anda berada, dan juga penonton setia channel RKS TV. Saya Yunisa Rana kembali hadir di momen spesial Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita masih berada di bulan Agustus ya. Semangatnya masih membara ini ya mitra RKS. Saya juga ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku ke-79 tahun. Dan tidak hanya Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia saja mitra RKS, tapi kita juga merayakan pertambahan usia Kabupaten Pekalongan tercinta, yang ternyata di tahun 2024 ini genap berusia 402 tahun. Waduh, angka yang sangat matang ya, 4 abad lebih, tepatnya nanti pada tanggal 25 Agustus 2024. Dan pastinya semarak sekali, tidak hanya perlombaan yang diadakan di setiap sudut di Nusantara, khususnya di Pekalongan juga banyak ya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia dan juga pertambahan usia Kabupaten Pekalongan. Salah satunya nanti ada serangkaian kegiatan. Nah, rangkaian kegiatan itu salah satunya nanti mitra RKS ada Kajian Night Festival dan juga ada Job Fair. Ini pasti yang ditunggu-tunggu sekali ya setiap momen pertambahan usia Kabupaten Pekalongan. Untuk mengupas lebih jauh, saya sudah hadirkan narasumber istimewa kita dari Dindakop UKM Naker Kabupaten Pekalongan. Di sebelah kanan saya sudah ada Ibu Eni, Kabid UMKM Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat ya Bu ya. Semangat. Apalagi ini bulan Agustus ya. Ya, harus semangat. Luar biasa kegiatan ya Bu ya. Banyak banget. Banyak banget. Dari mulai awal bulan sampai sekarang kegiatan full. Full ya Bu ya. Tapi tidak menyurutkan semangat karena kita meniru atau meneladani para pahlawan kita terdahulu ya Bu ya. Betul. Betul sekali. Kemudian juga spesial sekali satu-satunya lelaki di antara kita berdua. Ada Pak Tri Haryanto. Selamat pagi Pak Tri Haryanto. Pagi Mbak Yuni. Manggilnya apa nih Pak? Boleh Pak, boleh Mas. Maksudnya Pak Tri, Pak Yanto, Pak Haryanto? Pak Tri aja. Pak Tri aja. Mas Tri. Boleh. Oh, oke. Pak Tri Haryanto, Pak Tri gitu ya. Pak Tri ini adalah Kabid Ketenagakerjaan dan juga Transmigrasi. Betul ya Pak ya? Kalau nggak salah dulu kan di Sprindakop UMKM ya? Sekarang udah dulu tahun 2022 kita bergabung dengan koperasi dan UMKM. Iya, jadi di Sprindak dulu sebelum 2022 di Sprindakop UKM, kemudian 2022 menjadi Diskop UKM dan Naker. Di Sprindaknya sendiri. Di Sprindaknya sendiri ya Bu ya. Jadi mitra RKS harus tahu nih untuk warga Kabupaten Pekalongan khususnya. Sudah memisahkan diri ya Bu ya? Sudah berpisah. Sudah berpisah. Dan pisahnya jauh Mbak. Jauh ya Bu? Jauh banget. Yang di Sprindak masih di Komplek Alun-Alun. Kami berdua pindah ke Rawalaku. Oh, deket itu BLK ya Bu ya? Iya, di BLK-nya. Oh, di BLK-nya. BLK. Oh, di sana.
kapan-kapan kita main ke sana ya, Mitra RKS ya. Silakan. Pengen lihat ya Bu, Wajib Bapakku ya. main ke sana. Seperti apa kantornya. Nah, tema kita terkait dengan salah satu rangkaian di Hari Jadi Kabupaten Pekalongan Tercinta ke-402 tahun, yaitu Kajen Night Festival dan Job Fair 2024. Waduh, apa ini Kajen Night Festival? Apakah sama seperti dengan kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya? Dan seperti apa Job Fair di tahun 2024 kali ini? Apa yang spesial nanti kita bahas. Saya langsung ke Pak Tri atau Bu Eni nih tentang kegiatan Kajen Night Festival. Bu Eni dan Pak Tri. Ya, di tempat saya, di tempat kami Mbak. Sebelumnya kalau boleh sedikit meluruskan, Kajen Night Carnival. Oh, Kajen Night Carnival. Iya, Carnival. Jadi Kajen Night Carnival ini sudah ditanyakan belum sih Mbak? Belum ya? Belum. Oh, belum ya, baru ini ya. Gimana Betul. itu Bu, Kajen Night Carnival? Ya, Kajen Night Carnival itu akan menjadi kegiatan rutin tahunan, gitu ya, atas arahan Bapak Ketua Dekranasda, Bapak Haji Ashraf Abu. Jadi mulai tahun kemarin, tahun 2023, itu beliau inginnya Kajen itu punya suatu momen ya, atau suatu event yang akan menjadi event tahunan sehingga menjadi ikon dan bisa jadi destinasi wisata. Ini adalah tahun kedua, berarti kali kedua kami mengadakan Kajen Night Carnival yang tentunya tahun ini akan lebih meriah, lebih semarak dan lebih bagus penyelenggaraan dari tahun kemarin. Lebih semarak, lebih meriah dan lebih bagus pastinya Iya. ya. Kapan ini Bu? Kita penasaran juga. Iya. Kapan dilaksanakan Kajen Night Carnival? Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2024. Jamnya Bu? Malam hari Mbak. Oh, malam hari. Ya, malam hari. Karena sesuai dengan temanya ya. Temanya kan light up the night. Jadi membuat malam itu bercahaya gitu. Jadi kenapa dilaksanakan di malam hari? Karena kita ini pengen karnival nanti, karnival Kajen Night Carnival ini itu memberikan cahaya untuk Kajen dan sekitarnya, gitu. Seperti itu ya. Betul. Nah, diharapkan pastinya Kabupaten Pekalongan terus bercahaya sampai ke langit gitu Oh, ya. iya, Sehingga betul. masyarakatnya terus memiliki potensi yang lebih dan bisa bermanfaat. Ya. Amin, amin, iya betul. Berarti malam ya, namanya juga Kajen Night ya. Kalau Iya. saya nanti Kajen Day ya. Kajen Day, betul. Kalau yang kemarin namanya Dekranasda Day. Oh iya, di Granada. Itu siang kalau nggak salah. Siang, ya. Jadi karena ini malam, jadi Kajen Night Carnival. Malam hari. Dan ini bisa disaksikan oleh siapapun karena gratis ya Bu? Gratis, tanpa bayar. Tanpa bayar. Dan lokasinya? Lokasinya nanti ini akan dimulai dari depan startnya ya, dari depan SMA Kajen, kemudian berjalan menuju arah alun-alun. Nah, di depan alun-alun itu nanti ada panggung kehormatan dan panggung penjurian, gitu. Jadi nanti teknisnya dari depan alun-alun sampai dengan GPU itu beserta pawai seperti biasa, kemudian menampilkan atraksi sesuai ini ya kreativitasnya. Nanti setelah mulai di depan panggung penjurian itu ada satu musik yang memang musik untuk penjurian, musiknya dari panitia. Kemudian di situ peserta mulai menampilkan kostumnya dan koreonya. Jadi nanti dinilai di depan panggung penjurian, gitu, Mbak. Kostum dan koreo ya. Betul, Nanti ada kostum. juri-juri yang expert pastinya ya Bu. Iya, Jurinya betul. dari mana kalau boleh tahu? Jurinya itu dari Kabupaten Pekalongan, yang satunya dari Dewan Kesenian, kemudian yang dua itu dari desainer Kabupaten Pekalongan, Mbak. Memang betul. kompeten ya di Iya, situ ya. iya, memang kompeten di Nah, situ. pesertanya nih Bu, dari mana? Apakah boleh dari masyarakat luar Kabupaten Pekalongan, Iya. usia seperti apa? Nih, untuk tahun ini pesertanya untuk umum. Umum itu boleh dari sekolah, ya, boleh dari perguruan tinggi, boleh dari BUMN, BUMD, kemudian OPD-OPD yang ingin berpartisipasi atau ingin ikut Kajen Night Carnival itu dipersilahkan, gitu. Ya. Ya.
Dan daftarnya juga pesertanya gratis. Gratis tanpa bayar. Ya. Ada kuota nggak sih Bu, semacam kayak dibatasi? Iya. Pastinya Mbak, kalau nggak dibatasi nanti Budak ini ya? iya sampai jam 1 malam gitu saatnya. Dua malam ya. Tahun kemarin kita sekitar 50 peserta. Jadi tahun ini pun juga sekitar 50-an, betul. Kemudian ada tarik ini juga Mbak, ada batasan usia. Batasan usia minimal 13 tahun. 13 tahun. Iya. Mas saya nggak bisa ikut nih Bu, yang di depan. Mas, iya. Minimal 13 Mas tadi, tahun. Mas Iya. tadi berapa sekarang? Ini 12 kayaknya. 12. Baru PAUD ya Mas? Minimal 13 tahun dibatasi ya Bu. Iya. Kenapa Bu ada pembatasan usia? Karena ini ya, tahun kemarin itu ada peserta yang masih mungil-mungil gitu ya. Ya seneng sih mungkin. Mereka tidak merasa kecapean, tapi kita ngeliatnya nggak tega juga. Oh iya gitu. iya. Lagi malam ya Bu. Iya, lagi malam, betul. Seperti itu. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak Bu yang mendaftar untuk jadi peserta? Oh iya, terkonfirmasi 15 peserta ya, Mas Mandala ya. 15 peserta. Sampai kapan Bu itu pendaftarannya? Dibatasi sampai tanggal 26 Agustus 2024. 26 Agustus ya Mitra RKS. Iya. Buruan yang pengen daftar langsung datang ke kantor Dindak apa ya Bu? Lewat link bisa. Oh, lewat link bisa. Atau kami ada kontak person yang bisa dihubungi. Itu di flyer kami ada Mbak itu Mbak, atau nanti bisa disebutkan di sini. Boleh. Mungkin saya harus buka contekan kalau gitu. Oh boleh Bu. Karena Mitra RKS khususnya warga Kabupaten Pekalongan juga pastinya rasa ingin tahunya tinggi nih. Karena ini acara yang sangat ditunggu-tunggu ya pertama manusia. Bisa ke nomor 0815 6787 8819. Ya, itu bisa dihubungi nomor tersebut ya? Iya, untuk mendaftarkan diri untuk ikut serta di kajian Night Carnival. Iya, nanti nomornya akan disertakan di bawah ini. Kemudian saya ingin tahu juga nih, selain kajian Night Carnival, juga ada kegiatan job fair. Ini pastinya kabar gembira untuk kita semua yang sedang mencari kerja gitu ya. Dari kemarin bingung, tiap pagi dimarahin orang tua karena belum punya kerjaan. Nah, ini pasti kabar gembira juga untuk ibunya, karena sebentar lagi ada job fair ya, job fair 2024 yang akan dilaksanakan sebentar lagi pastinya, karena ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan. Nah Pak Tri Haryanto, Pak Tri Haryanto, terkait dengan job fair 2024 ini, kapan dan di mana Pak dilaksanakannya? Ya, nanti job fair dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum Jalan Mandura Rejo, dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Agustus. Jadi masih rangkaian acara PRK atau Hari Jadi Kabupaten Pekalongan yang ke-402. 26 dan 27? 26 dan 27 Agustus. Berarti 2 hari saja ya Pak? 2 hari saja. 2 hari. Dari jam berapa Pak? Dari jam 9 sampai jam 3 sore. 9 sampai jam 3 sore. Waduh. Mudah-mudahan ini bisa dipersiapkan jauh-jauh hari nih Mitra RKS ya, karena cuma 2 hari nih waktunya, harus dimanfaatkan sekali. Nah, berapa jumlah perusahaan nih Pak yang berpartisipasi? Perusahaan yang berpartisipasi kemarin kita target 30 perusahaan, tapi ini sampai saat ini ada 33 perusahaan. Waduh, 33 sudah perusahaan. 33 Pak? Iya. Wah, banyak sekali ya. Mungkin bisa dari sektor mana saja Pak? Perbankan mungkin atau dari mana Pak? Iya, perbankan ada, kemudian juga kesehatan, jasa, ya, keuangan ada. Ya. Berarti lengkap ya Pak ya? Lengkap. Di situ ada semua ya? Dari mulai keuangan, terus yang lain-lain juga ya? Kesehatan ya, kesehatan itu ada dokter juga, kemudian apoteker. Sudah 33 ya Pak? 33 perusahaan untuk pemberi kerja. Untuk proses seleksi perusahaan itu Pak, seperti apa yang ingin ikut turut serta meramaikan? Ya, jadi gampang kita memfasilitasi para pencakar, nanti tinggal masuk registrasi, kemudian nanti di masing-masing stand atau pemberi kerja perusahaan itu sudah kita sediakan link ya, Google Form nanti untuk bisa daftar di situ. Jadi tidak perlu membawa banyak berkas ya. Nanti bisa
di-upload di situ data-data, kemudian juga berkas yang mungkin diminta oleh para pemberi kerja itu bisa di-upload di situ. Jadi tidak perlu membawa banyak berkas, kecuali kalau memang diperlukan oleh perusahaan atau pemberi kerja itu bisa nanti disertakan, tapi tidak banyak ya yang harus dibawa, cukup nanti ngisi Google Form itu aja. Iya, apalagi teknologi semakin canggih, nggak perlu repot ya Pak ya. Iya. Mau pindahan ya, semuanya dibawa gitu ya. Iya. Nah, apa namanya, ada perbedaan nggak sih Pak terkait dengan Job Fair 2024 dengan Job Fair yang sebelumnya? Karena tahun lalu kayaknya ada juga ya Pak ya? Ada, iya. Intinya sebenarnya sama ya, kita cuma pelayanan saja kita semakin baik, semakin cepat gitu ya. Mungkin kalau zaman-zaman dulu 10 tahun yang lalu mungkin barangkali yang agak repot, di mana para pencakar itu juga sampai berjubel-jubel gitu ya. Itu kita hindari seperti itu. Artinya nanti kita juga dari sektor keamanan pun kita akan fasilitasi untuk bisa tertib dengan baik, karena kalau tertib nanti juga mereka akan cepat difasilitasi atau dilayani ya gitu. Itu aja mungkin yang kita perbedaan tahun-tahun sebelumnya dengan sekarang ini. Mungkin pelayanan lebih cepat, lebih baik ya, bisa memfasilitasi para pencakar dengan lancar, itu aja. Nah, apa yang perlu mereka persiapkan Pak? Misalkan ada yang pengen ikut serta nanti para pencakar ini Pak. Ya, yang penting mereka membawa ini ya, Android karena nanti juga untuk scan barcode yang dimana mereka harus ngisi di situ ya. Itu aja. Kalau berkas-berkas seperlunya saja, seperti tadi saya sampaikan, tidak perlu membawa berkas yang banyak gitu. Jadi gampang lah prosedurnya. Seperti itu ya. Niat dan sehat juga sangat penting ya Pak. Iya. Kalau udah bawa semua tapi nggak jalan, sama aja bohong ya. Gitu ya. Nah, sejauh ini prosesnya sudah berapa persen yang sudah dipersiapkan dari kawan-kawan? Insya Allah 99%. Waduh, tinggal 1% lagi, tinggal itu saja realisasi ya Pak ya. Realisasi itu semua sudah kita siapkan. Jadi sosialisasi sudah jauh-jauh hari kita laksanakan, bahkan sebulan lebih kita sosialisasi ya kepada para pemberi kerja yang akan ikut rekrutmen di situ, kemudian juga para pencakar juga sudah kita infokan jauh-jauh hari gitu. Dan informasi ini juga bisa diakses di Instagramnya juga. Iya benar, kita melalui media sosial, Instagram, Facebook juga kita sampaikan. Seperti itu, mudah-mudahan nanti lancar karena tinggal 1% saja ya. Kemudian saya ke Bu Eni lagi nih Bu, saya masih pengen tanya nih soal kajian Night Carnival yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus ya Bu ya. Ada kesulitan nggak Bu dari tim? Karena ini kan tidak mudah ya, mengkoordinirkan banyak orang, terus juga hal-hal lain yang perlu dilakukan. Iya, jelas ada Mbak. Karena tahun ini kita syarat untuk keikutsertaan itu bukan perorangan, tapi berkelompok. Satu kelompoknya itu minimal 10 orang. Jadi tentunya pasti akan lebih sulit ya persiapannya ya. Sehingga baik dari kami mencari peserta, kemudian peserta mempersiapkan diri juga pasti tingkat kesulitan lebih tinggi daripada yang tahun kemarin. Karena tahun kemarin hanya dengan seorang diri saja membawakan kostum tanpa koreo yang terkonsep itu sudah bisa tampil gitu. Tapi kalau sekarang itu latihannya harus jauh-jauh hari ini persiapannya. Kemudian tahun ini juga kita kan karena malam hari kan ada itu ya. Tadi sesuai dengan tema kita kan light up the night gitu ya. Tadi Bapak Ketua Deklarasi itu pengennya malam yang tahun ini nih malamnya kajian itu udah benar cerah gitu, penuh cahaya gitu. Jadi nanti di dalam kostumnya itu diberi aksesoris pernak-pernik lampu yang menyala. Ya, itu juga butuh tingkat kesulitannya tinggi juga itu Mbak. Paling gitu sih Mbak. Jadi tadi kelompok kepesertaan yang berkelompok dan memadukan lampu dengan kostum yang
indah itu kesulitan yang tersendiri itu, Mbak. Iya, betul sekali. Iya. Jadi membuat kajian glow in the dark Iya, ya Bu ya. Meskipun nggak dag-dag banget ya, Iya. kan maksudnya lebih menyala gitu. Karena malam identik dengan kegelapan gitu Betul, ya. Dan iya. kita hadir di situ untuk memberikan sesuatu yang indah, sesuatu yang Iya. bercahaya, dan mudah-mudahan Kabupaten Pekalongan terus bercahaya Amin, ya. amin, amin. Di 402 tahun ini ya, Mbak. Iya Bu ya, angka yang sangat-sangat matang sekali Mm-mm. telah melalui berbagai hal, termasuk ketika kemarin bangkit dari pandemi ya Bu ya. Betul. Nah, selain itu ada perbedaan yang lain nggak sih Bu? Selain dilaksanakan malam hari, mungkin ada hal-hal yang perlu Mitra RKS ketahui. Oh iya, hadiahnya. Hadiahnya itu ini. Uang pembinaannya kita bukan sekitar. Jadi dibandingkan dengan tahun lalu ya, Mbak ya, kita coba tambah gitu ya, menjadi 20 juta totalnya. Aduh, saya jadi pengen ikut. Ayo teman-teman bareng Mbak Yuni Iya. dan cari 9 orang lagi. 9 orang lagi ya. Saya ikut juga nggak apa-apa. Iya, Bu, ayo. Nanti lampunya kita pakai lampu lampu. Petroma. Kayaknya mau nyari kodok ya. Oh iya, satu lagi Mbak. Oh iya, baru ingat. Nanti karena ini malam hari, kita nanti ada pawai obor, Mbak. Wow. Ini penampilan pawai obor dari SMA Negeri 1 Kajen, gitu ya. Mengawali ini, jadi mengawal atau membuka penampilan dari peserta. Berarti jam depan gitu ya Bu ya. Betul. Ya. Wah, keren banget, ada pawai obornya. Pokoknya kita harus lihat nih. Kalau perlu kita yang berpartisipasi jadi pesertanya. Ya. Harus Apalagi- itu. Iya ya Bu ya. Harus. Persoalan menang kalah itu urusan nanti gitu ya Bu ya. Iya. Yang penting tampil pede dulu Mitra RKS. Harus dicoba. Harus dicoba Bu. Betul. Apalagi ini momen tahunan gitu ya, yang Iya. selalu ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Nah, apa yang diharapkan Bu dari kegiatan ini? Pastinya banyak sekali harapan ya Iya. yang ingin direalisasikan. Betul, karena ini adalah kegiatan dari Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, gitu ya. Bapak Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan berharap dengan adanya event ini itu akan meningkatkan kreativitas pelaku atau pengrajin-pengrajin di Kabupaten Pekalongan. Kita kan tahu ya, kalau Pekalongan itu kota penghasil batik. Nah, sehingga lebih bisa berkreasi atau kreativitasnya dalam batik ini tidak hanya batik saja tapi juga batik fashion. Ya, batiknya desainnya lebih menarik gitu. Kemudian tidak konvensi hanya daster gitu ya, Mbak ya. Atau apa sih yang biasanya itu celana daster yang seperti biasa, tapi misalkan daster itu dasternya yang modis, yang fashionable. Kemudian tadi itu kalau kostum ini kan ini kontemporer ya, maksudnya tidak konvensional ya. Itu jadi ada seni yang ditambahkan di batik kita, sehingga nanti event ini meningkatkan inovasi dari teman-teman pengrajin dalam yang pertama dalam usahanya, kemudian dalam meningkatkan omsetnya juga, gitu ya. Karena nanti kan akan Pekalongan ada event di Dekranasda gitu ya. Eventnya kostumnya batik, mengangkat tema yang macam-macam itu, sehingga tadi berimbas pada kreativitas pengrajin batik. Itu yang dari pengrajin batiknya, Mbak. Kemudian dengan adanya event ini, itu otomatis kan nanti akan banyak UMKM yang buka stand nih di sekitarnya. Buka lapak, ada UMKM kuliner, kemudian UMKM pengusaha mainan itu ya. Biasanya kan di mana ada kerumunan, di situ ada pedagang ya, ada ibu-ibu dan emak-emak dan anak-anak gitu yang minta dibelikan mainan dan belikan makanan. Nah, itu nanti berarti menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kabupaten Pekalongan, khususnya Kajen dan sekitarnya. Luar biasa, Gitu, Mbak. jadi acaranya sangat menarik sekali ya Bu Betul, ya, manfaatnya ya. sangat banyak untuk peserta, Ya. untuk orang sekitar, pedagang dan sebagainya. Dengan adanya kreativitas, inovasi, ekonomi juga mengikuti ya Bu. Iya, betul. Itu luar biasa sekali. Saya ke Pak Tri Haryanto lagi. Iya. Nah,
Apa yang diharapkan nanti Pak pada kajian Job Fair 2024 ini? Apalagi ini perusahaannya makin banyak yang terlibat ya Pak ya. Ya, dengan adanya Job Fair nanti saat ini pencari kerja kita itu sekitar 3.000 yang belum mendapatkan pekerjaan, atau kalau kita lihat TPT kita itu walaupun memang tidak terlalu tinggi, rendah ya 3,25, tetapi permasalahan pengangguran memang menjadi permasalahan yang harus kita cari solusinya gitu. Nah, salah satunya Job Fair ini karena mempertemukan antara pencari kerja dengan pemberi kerja, di mana yang nganggur nanti diharapkan bisa bekerja di sini gitu. Kita kebetulan juga sudah kita konfirmasi peserta perusahaan yang akan mengikuti itu ada sekitar 2.000 lowongan kerja yang bisa didaftar oleh para pencari kerja. Tentu saja harapannya nanti para pencakar dan para penganggur di Kabupaten Pekalongan ini bisa terserap di penempatan tenaga kerja gitu. Jadi tidak nganggur lagi, atau paling tidak mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Pekalongan gitu. Iya, apalagi dengan banyaknya para pencakar juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ya Pak di luar sana ya, sehingga ini merupakan momen yang sangat baik untuk mereka karena ini free gitu ya. Padahal banyak yang dijanjikan kalau mau kerja harus mengeluarkan uang, itu tidak boleh ya Pak ya. Iya, ini mendaftarnya saja gratis ya. Nanti bisa langsung difasilitasi oleh para pemberi kerja yang memerlukan juga pencari kerja, dan kita juga tetap akan memantau, dinas akan memantau sampai nanti para pencakar ini bekerja kembali. Dan ini adalah tempat untuk bertemunya para angkatan kerja, para pencari kerja, pencari kerja dan pemberi kerja. Betul sekali mitra RKS. Nah, saya ke Bu Eni lagi, Bu, mungkin dengan banyaknya tantangan yang dihadapi, ada kerjasama pastinya dengan pihak lain yang dilakukan ya Bu ya. Sejauh ini seperti apa Bu sinergitas dengan sektor lain? Oke. Yang jelas kita bekerja sama dengan para pelaku UMKM Mbak. Jadi di Dekranasda itu banyak terlibat beberapa pemangku kepentingan di situ. Tidak hanya pemerintah, tapi juga melibatkan pelaku UMKM, terutama kerajinan di dalamnya. Itu sehingga di dalam kajian Nat Karnaval ini, kepanitiaannya saja itu sudah dari berbagai unsur gitu ya. Ada selain dari dari ASN-nya, itu juga melibatkan pengusaha batik, kemudian pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Pekalongan, koreografer, desainer, dan berbagai pihak lainnya. Kemudian untuk dukungan sponsorship, kita sudah bekerja sama dengan Bank Jateng dan BPR BKK. Ya, jadi kami mengucapkan terima kasih atas support dan sponsornya kepada beliau sudah berpartisipasi gitu ya dalam acara kajian Night Carnival ini. Gitu Mbak. Ini. Oke, dan saya kembali ke Pak Tri Haryanto nih. Pesan untuk para teman-teman yang sedang mendengarkan siaran kita dan menyaksikan kita di channel RKS TV, Pak, apa nih untuk mereka? Ya, harapannya ini nanti pencari kerja atau masyarakat di Kabupaten Pekalongan bisa mengunjungi kegiatan Job Fair kami, karena itu kegiatan yang sangat menarik, sangat positif ya. Artinya mempertemukan para pencari kerja dengan pemberi kerja. Mereka sama-sama membutuhkan. Dengan kegiatan itu mereka akan mendapat fasilitas. Jadi pencari kerja mendapatkan pekerjaan, kemudian pemberi kerja mendapatkan tenaga kerja yang kompeten seperti apa yang diinginkan oleh pemberi kerja tersebut. Jadi monggo silakan hadir di acara kami selama 2 hari. Jadi bukan hanya pencari kerja ya untuk mengunjungi, tapi masyarakat umum bisa mengunjungi. Bahkan anak-anak sekolah juga bisa mengunjungi kegiatan kami, di mana nanti mereka bisa belajar bagaimana
mencari pekerjaan ya, paling tidak ada pengalaman bagaimana kakak-kakak mereka mencari pekerjaan seperti apa. Seperti itu ya, menambah pengalaman mereka juga yang masih duduk di bangku sekolah ya Pak ya. Betul. Saya ke Bu Eni lagi, pesan atau statement closing Bu terkait dengan kegiatan kajian Night Carnival. Iya, jadi amanah dari ini ya Mbak, dari Bapak Ketua Dekranasda nanti mengajak seluruh komunitas kerajinan, kemudian tidak hanya kerajinan, instansi, masyarakat umum untuk ikut serta dalam kajian Night Carnival, kemudian untuk menunjukkan kreativitasnya, inovasinya, bersama-sama kita merayakan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-402 dan mencerahkan, light up the night kajian Night Carnival. Itu Mbak. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan acaranya nanti berjalan lancar, baik Job Fair 2024 dan juga kajian Night Carnival ya Bu ya. Dan ayo mitra RKS semuanya, khususnya warga Kabupaten Pekalongan untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan agar kita agar kita semua memiliki rasa memiliki Kabupaten Pekalongan tercinta ya Bapak Ibu. Sukseskan semua kegiatannya. Dan terima kasih Bu Eni, Pak Tri Haryanto sudah hadir, banyak sekali informasi yang dihadirkan. Mas Tri. Oh ya Mas Tri. Mas Tri. Nanti mungkin bisa juga melihat Bu Eni dan Mas Tri di acaranya ya Bu ya, yang akan dilaksanakan di kajian Night Carnival dan juga di Job Fair 2024. Terima kasih semua yang sudah berpartisipasi, sudah terlibat di belakang layar. Saya Yuni Zarana dan juga Bapak Tri Haryanto, Bu Eni pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terus semangat dan berkarya, sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.